Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini. Sholawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan besar Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, topik yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah bahaya rokok bagi kesehatan, terutama bagi perempuan. Oke, sebelum kita tahu bahaya apa aja sih yang ada dalam rokok, kita akan membahas sedikit tentang sejarah rokok. Jadi, rokok ini pertama kali digunakan oleh suku Indian yang ada di Amerika. Namun suku Indian ini menggunakan rokok tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau hanya untuk kesenangan saja. Namun mereka menggunakan rokok untuk memuja roh atau para dewa. Bangsa Eropa menemukan benua Amerika. Nah, kemudian bangsa Eropa ini mencoba untuk menghisap rokok. Kemudian setelah itu mereka membawa tembakau ke negara mereka. Dan dari saat itulah bangsa Eropa mengkonsumsi rokok. Kemudian setelah abad 17, seorang pedagang dari Spanyol menyebarkan dan mendagangkan tembakau ke negara Turki. Dan dari situlah rokok mulai masuk ke negara-negara Islam. Mungkin di sini ada beberapa yang belum tahu bahwa Indonesia merupakan urutan ketiga perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Indonesia sendiri memiliki 49,8 juta perokok dan memiliki perokok wanita sebanyak 3,9 juta. Saya akan membahas beberapa bahan kimia yang berbahaya yang ada di dalam rokok. Pertama ada nikotin. Nikotin ini adalah cairan berminyak yang tidak berwarna. Cairan ini adalah bahan kimia organik yang memiliki racun aktif untuk mempengaruhi sistem yang ada di dalam tubuh kita, dan dia mengacu pada kanker. Dia akan menyebabkan kanker. Selanjutnya ada asam aseton. Asam aseton ini adalah senyawa yang biasa ditemukan di dalam cairan pembersih kuteks dan lem super. Selanjutnya ada tar atau tir. Orang juga ada yang menyebutkan ini sebagai tir. Nah, ini adalah bahan dasar dalam pembuatan aspal jalanan. Lalu ada zat kimia selanjutnya ada amonia. Amonia ini adalah zat kimia yang biasa ditemukan di pembersih lantai, kemudian Rexona. Selanjutnya ada hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida ini biasa digunakan untuk membunuh atau menghukum para narapidana, dan ini sangat berpengaruh pada sistem pernafasan. Kemudian ada zat yang bernama metanol. Metanol adalah bahan dasar dalam pembuatan bahan bakar roket. Selanjutnya bahan kimia berbahaya yang ada dalam rokok adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ini adalah senyawa yang biasa ditemukan pada kompor, tungku, atau kendaraan. Selanjutnya ada arsenik. Arsenik ini adalah bahan yang biasa ditemukan pada racun tikus. Baik teman-teman, itu tadi adalah beberapa bahan kimia yang ada dalam sebatang rokok. Sebenarnya rokok memiliki 7.000 bahan kimia di dalamnya. Dan 200 diantaranya adalah bahan yang sangat berbahaya yang dapat
yang dapat merusak gen yang ada dalam tubuh manusia. Gen apa? Baik teman-teman, itu tadi adalah beberapa bahan kimia yang ada dalam sebatang rokok yang sangat berbahaya dalam tubuh kita. Sebenarnya rokok sendiri dalam satu batangnya mengandung 7.000 bahan kimia aktif yang berbahaya, dan 200 diantaranya adalah bahan kimia yang dapat merusak gen dalam tubuh manusia sehingga dapat menyebabkan kanker. Hadirin teman-teman yang saya hormati, kita tahu sendiri bahwa terpapar asap rokok saja kita dapat mengalami. Dan yang kedua ada batuk yang disengaja. Nah, batuk yang disengaja ini berfungsi untuk menetralisir asap yang telah banyak kita hirup serta melonggarkan kekentalan yang ada di paru-paru kita, kekentalan asap rokok yang ada di paru-paru kita. Selanjutnya adalah dengan cara berolahraga. Nah, berolahraga ini sangat baik bagi tubuh kita karena olahraga adalah salah satu cara untuk mencegah menyebarnya zat kimia secara cepat dan aktif yang ada dalam tubuh kita. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan bahas bahaya rokok jika dikonsumsi oleh wanita, terutama wanita hamil. Nah, bahaya rokok jika dikonsumsi oleh wanita apa saja? Pertama, rokok jika dikonsumsi oleh wanita akan menyebabkan kanker serviks. Selanjutnya, jika terlalu sering mengkonsumsi rokok akan menyebabkan rasa kram yang sangat sakit ketika wanita itu mengalami menstruasi. Nah, jika rokok sendiri dikonsumsi oleh wanita hamil, maka akan sangat beresiko untuk melahirkan bayi prematur. Lalu apa saja sih pencegahan yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri? Bukan pencegahan, tapi cara kita untuk menunda segala jenis penyakit yang dapat merusak tubuh kita. Pertama ada terapi uap. Terapi uap ini bisa dilakukan dengan cara menghisap. Yang pertama adalah terapi uap. Nah, terapi uap ini dapat dilakukan dengan cara menghirup uap air. Ini dilakukan untuk membuka saluran pernafasan serta membersihkan lendir yang ada dalam paru-paru kita yang disebabkan oleh asap rokok. Yang kedua adalah batuk yang disengaja. Batuk yang disengaja ini dilakukan dengan cara Yang kedua adalah batuk secara disengaja. Nah, batuk secara disengaja ini sangat bermanfaat untuk kita yang sering terpapar atau menghirup asap rokok. Nah, ini untuk menetralisir. Selanjutnya ada batuk secara disengaja. Nah, batuk secara sengaja ini berguna untuk menetralisir asap rokok yang terhirup dalam paru-paru kita serta melonggarkan lalu mengeluarkan lendir-lendir. Selanjutnya adalah batuk yang disengaja. Nah, batuk yang disengaja ini dilakukan berguna untuk menetralisir asap yang sudah terlalu banyak terhirup oleh tubuh kita, kemudian untuk melonggarkan lendir. Baik teman-teman, setelah tadi saya telah membahas beberapa fakta tentang rokok, kita dapat simpulkan bahwa rokok ini memang benda kecil, namun benda kecil ini memiliki sejuta penyakit yang dapat merusak tubuh kita secara perlahan. Karena rokok sendiri memiliki bahan kimia yang sangat merusak tubuh kita
namun bahan kimia itu sendiri yang dapat menyebabkan kecanduan pada perokok itu sendiri. Nah, saya ada salah satu kutipan yang saya ambil dari Abu Arka yang berbunyi bahwa rokok itu memang tidak membunuhmu, namun rokok itu memalukan. Baik teman-teman, lebih kurang yang saya sampaikan tadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.